Shalom, selamat pagi, Horas. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan pada akhir pekan ini. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan aktivitas di akhir pekan ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami percaya ya Tuhan, sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, Tuhan memberkati kami pada hari ini. Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu karena kami percaya firman-Mu lah satu-satunya penuntun hidup kami yang dapat mengajar kami melakukan segala pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu, bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami untuk dapat mengerti, supaya kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, tertulis dalam kitab Yunus 2 ayat 2. Demikianlah dikatakan. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menolak ketika Tuhan telah berkehendak. Panggilan Tuhan pada hidup kita, pada diri kita, untuk melakukan tugas panggilannya, yaitu memberitakan Injil keselamatan, membawa kabar sukacita kepada dunia. Itu adalah mutlak sebagai amanat agung Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita hingga pada saat ini. Saudaraku, kita mengenal Yunus bukan? Yunus adalah tokoh Alkitab yang sangat terkenal, di mana dia berusaha untuk menghindar dari panggilan Tuhan, menyerukan pertobatan kepada orang-orang di Niniwe. Tapi lihatlah saudara, dalam segala usaha Yunus untuk melarikan diri, Tuhan menangkapnya. Dia tidak boleh lari dari panggilan Tuhan. Ketika Tuhan sudah menetapkan, Yunus harus tetap melakukan tugasnya. Kenapa dia takut pergi ke Niniwe? Karena orang-orang Niniwe sudah sangat berdosa. Tentu keberadaan dirinya membuat dia enggan atau bahkan takut untuk menyerukan pertobatan di sana. Ketika Yunus hendak melarikan diri ke Tarsis, dia menumpang sebuah kapal, dan ternyata kapal itu mengalami guncangan badai yang begitu besar. Semua awak kapal dan penumpang ketakutan. Mereka berseru-seru kepada tuannya, bertanya, dan meminta tolong. Tetapi pada waktu itu Yunus sedang istirahat atau sedang tidur dengan nyenyak, sehingga para awak kapal berteriak kepadanya, "Tidak tahukah kamu kalau kita sedang dalam mara bahaya? Berserulah kepada Tuhanmu." Ini dikatakan para awak kapal atau orang-orang yang ada di atas kapal tersebut. Tanyakan, apa sebabnya ini terjadi? Dari kisah ini kita melihat kalau Yunus sungguh-sungguh menyadari Tuhan bertindak atas pelariannya. Dan dia mengakui kalau karena dialah kapal itu mengalami goncangan yang hebat, sehingga Yunus dibuang ke laut. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan apa yang terjadi pada Yunus adalah sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kesalahan, dosa, pelanggaran-pelanggaran yang kita buat terkadang membuat kita mengalami kesulitan dalam hidup. Tapi hari ini kita belajar
seperti Yunus. Ketika kita menyadari kalau Tuhan akan bertindak atas segala perbuatan kita, marilah kita memohon belas kasih-Nya. Dalam khotbah kita pada hari ini, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, dan Kau mendengarkan suaraku. Lihatlah saudara, mengapa Yunus mengatakan ini? Karena ketika dia jatuh atau dibuang ke laut, seekor ikan besar menelan dia. Banyak orang mengira kalau ikan besar ini akan merenggut nyawanya dan Yunus akan mati. Tapi coba kita lihat dari sisi yang lain. Ketika Yunus jatuh ke laut, apakah dia bisa bertahan hidup? Mungkin tidak. Bagaimana seorang bisa bertahan di tengah lautan yang luas? Itu tidak mungkin. Tapi lihatlah, dalam situasi ini Tuhan mengirim seekor ikan yang besar untuk menelan Yunus selama 3 hari. Satu sisi kita melihat cara Tuhan menolong melebihi apa yang kita pikirkan, di luar dugaan kita. Yang kedua, Tuhan membuat Yunus bertobat. Tuhan membuat Yunus merenungkan apa yang telah dia perbuat ketika panggilan Tuhan itu terjadi atas hidupnya. Saudaraku, inilah merupakan doa kesusahan Yunus di dalam kehidupannya. Dia percaya kalau Tuhan akan menjawab. Dia sudah berada di tengah-tengah dunia orang mati karena tidak mungkin dia mengalami lagi hidup ketika dia jatuh ke dalam laut. Tapi di dalam doa, seruan minta tolong, Tuhan mendengarkan doanya. Kita tahu saudara, setelah itu ikan besar itu memuntahkan Yunus dan dia pun hidup kembali dan melanjutkan misinya untuk memberitakan, menyerukan pertobatan kepada orang-orang di Niniwe. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita di dalam keterpurukan yang sangat dalam, seakan-akan hidup ini sudah berakhir dan tidak ada lagi yang bisa diharapkan ke depan. Saudara, mari kita belajar. Jangan andalkan pikiran dan kekuatanmu, tetapi datanglah dan berserulah kepada Tuhan. Berteriaklah dan minta tolong kepadanya. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah membiarkan. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Yesaya 59. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Karena itu saudara, datanglah dan berserulah kepada Tuhan. Dia akan mendengar dan menjawab doamu dan segera memberikan pertolongan kepadamu. Amin. Tetaplah kuat, tetaplah tegar, dan terus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya kasih-Mu tak pernah berubah. Sekalipun kami sering sekali berubah dalam hidup ini. Kami sering mengandalkan pikiran dan kekuatan kami. Kami hendak melarikan diri, tetapi kami hari ini menyadari kalau kami tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Berbelas kasihlah kepada kami Bapa. Bantulah kami untuk dapat keluar dari masalah-masalah kami. Kuatkanlah kami untuk kami tegar dan terus berhikmat di dalam Tuhan mengatasi semua pergumulan, masalah yang terjadi dalam hidup kami. Tolong kami Bapa. Biarlah kekuatan kami hanya daripada-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan, dan cita-cita kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.